Oke guys, jadi ceritanya lagi banyak gamer nih yang nanyain ke kita, apa sih laptop gaming yang bagus performance-nya tapi nggak bikin kantong mereka tuh jebol, nggak terlalu mahal lah harganya. Nah, gue punya jawabannya. Adalah MSI Sword 16AX. Jadi laptop ini punya performance yang gila, desainnya juga keren, gaming banget, dan yang terpenting harganya affordable, nggak bikin dompet para gamer tuh ya kekuras habis. Jadi dalam video kali ini gue bakal review secara lengkap MSI Sword 16AX, jadi kita intip yuk tes kita. Kita ngomongin soal desainnya dulu. Jadi sesuai namanya nih, MSI Sword 16HX. Sword, pedang, kelihatan gahar. Ya, laptop ini tuh kelihatan gahar, kelihatan garang sesuai dengan spesifikasi yang diusungnya. Bodinya memang plastik, tapi tetap solid. Build quality-nya udah kejamin lah sama MSI. Yang bikin laptop ini kelihatan beda adalah sudut-sudutnya. Ketika ditutup dan kelihatan dari samping, itu kayak tajam aja, mirip kayak sword. Terinspirasi dari pedang, gue yakin nih, MSI bikinnya. Dan sesuai favoritnya gamer yang suka warna gelap dipaduin sama RGB, ya MSI udah menjawab kebutuhan itu. Jadi MSI Sword 16HX dibikin dual tone warnanya, perpaduan hitam dan abu-abu yang melapisi semua body, seluruh body dari MSI Sword 16HX. Kelihatannya, looknya nih, kelihatannya nggak murahan sama sekali, meskipun bodinya sekali lagi terbuat dari bahan plastik. Cuman ya satu aja sih yang jadi kekurangan dari MSI Sword 16HX ini, berdasarkan pengalaman gue ketika pakai laptop ini untuk sehari-hari. Laptop ini layarnya nggak bisa dibuka dengan satu tangan aja. Jadi kalian harus nahan penampang keyboardnya untuk ngebuka laptop. Jadi kalau misalnya cuma satu tangan aja, otomatis penampang bagian keyboardnya ini ikut keangkat juga. Ya, itu kekurangan yang minor sebenarnya, tapi cukup mempengaruhi experience gua sebagai pengguna. Nggak gaming kalau nggak RGB, setuju nggak sih? Ya, sekarang laptop gaming, perangkat gaming udah pasti ada area yang ditutupin sama lampu RGB. Termasuk juga MSI Sword 16HX. Di keyboardnya ada 24 zona RGB yang bisa di-customize lewat aplikasi MSI Center. Kalian bisa ngatur efek warnanya, efek kelap-kelipnya, lampunya bakal kayak gimana ketika main game tertentu, ada semua di MSI Center. Terang, dan kita bisa mengatur brightness-nya juga. Jadi benar-benar dibebasin dari warna, efek, sampai ke brightness, ada semua di MSI Center. Jadi RGB-nya memang udah kualitas tinggi lah bisa dibilang di MSI Sword 16HX. Dan yang terpenting, ini salah satu ciri khasnya MSI sih, laptop gaming MSI. Di tombol WASD-nya itu dibikin transparan. WASD itu tombol wajibnya ketika kita main game, ya nggak sih? Kayak game FPS. Terus bahkan kalau main game bola, jujur nih, gue kalau main game bola, gue malah senengnya pakai keyboard, bukan pakai joystick. Dan WASD jadi tombol penting ketika gue main game juga. MSI kasih detail yang unik seperti ini ya, buat ningkatin experience gaming para penggunanya. Fungsinya RGB juga bukan buat sekedar kelihatan beda aja sih untuk laptop. Kita kan biasanya untuk gamer suka ngalong ya, main game malam-malam, terus lampunya agak diredupin. Lampu ini bisa kelihatan jelas banget ngebantu kalian buat main game. Jadi nggak bakal ngenal waktu kali ya istilahnya. Mau main game siang, mau main game malam, siaplah pakai MSI Sword 16HX. Kayaknya nggak bakal seru nggak sih kalau punya laptop gaming, tapi maininnya game casual. Kayak potensi maksimal yang dikasih oleh laptop gaming tuh nggak dimaksimalin gitu oleh para gamersnya. Makanya game AAA udah wajib lah dimainin di laptop gaming, apalagi ya yang punya spesifikasi high-end kayak MSI Sword 16HX. Cuman masalahnya adalah rawan overheat. Ya wajar sih, game AAA itu punya grafis yang tinggi, butuh resource dari CPU, GPU, udah pasti panas lah. Nah, makanya butuh sistem pendingin yang oke. Sistem pendingin yang oke itu mencegah laptop, mencegah perangkat untuk tidak mengalami overheat. Kalau overheat udah pasti deh stuttering, drop frame rate, udah pasti nge-lag lah pasti. Mau grafis sebagus apapun kalau overheat udah pasti jelek pasti. Experience gamer pasti bakal berkurang. Nah, MSI Sword 16HX punya sistem pendingin yang advance menurut gua karena dia punya sistem sirkulasi udara yang mantap. Terdiri dari 6 lubang pembuangan udara dan juga 2 pemasukan udara. Jadi sirkulasi udara di laptop ini tuh ya maksimal untuk menekan suhu panas
di area mainboard, apalagi di sekitar keyboard, jadi nggak terlalu panas juga. Ya, overheat ini memang bukan memengaruhi performance aja, tapi tangan kita juga nih. Kalau udah ngerasa panas nih area keyboard, udah pasti malas nggak sih main game? Ngomongin port dari MSI Sword 16AX, ya memang untuk laptop gaming punya dimensi yang agak besar ya dibandingin sama laptop mainstream. Tapi keunggulannya dengan area yang lebih besar, biasanya ketersediaan portnya juga bisa lebih lengkap dibandingin sama laptop mainstream. Si MSI Sword 16AX nih punya beberapa pilihan port sebenarnya. Ada USB Type-C yang udah support DisplayPort, bisa nyambungin laptop ini ke monitor eksternal yang resolusinya bisa 4K dengan refresh rate 120Hz atau 8K. Kalau kalian punya TV 8K nih, monitor 8K bisa di refresh rate 60Hz. Cuman ya 4K udah ajib nggak sih? Buat main game atau buat ngedit para kreator konten, udah ajib banget sih 4K. Apalagi bagus gitu ya monitornya. Dan juga ada port USB Type-A. Ini buat nyambungin laptop misalnya ke mouse gaming dan juga RJ45. Dibandingin sama wireless atau Wi-Fi yang sering keganggu, mendingan pakai kabelan disambungin ke laptop ini. Jadi main game online kayaknya nggak bakal nge-lag deh kalau pakai kabelan. Nggak bakal keganggu sama yang download ataupun nonton YouTube. Gua kan reviewer ya. Ya masa sih main game terus? Ya kerja juga pasti gitu ya. Dan gue ngetik review, ngetik berita pakai laptop ini ternyata enak. Jadi laptop gaming dipakai kerja tuh kayak buat sebagian orang mungkin aneh ya, ngapain laptop gaming dipakai kerja. Tapi buat gue ini jadi salah satu pengujian juga sih. Ada banyak sebenarnya laptop gaming di luar sana yang powerful, tapi ngasih experience serius, ngasih experience kerja itu agak kurang. Nah, MSI Sword 16AX punya keyboard dan touchpad yang menurut gue nyaman untuk dipakai buat kerja, khususnya buat ngetik. Keyboardnya empuk, terus jarak antar keycapsnya atau antar tombolnya tuh pas, jadi meminimalisir gua mencegah typo. Dan touchpadnya juga areanya luas, diletakkan di bagian tengah, nggak di kanan atau nggak di kiri, jadi ergonomis posisinya dan juga responsif. Jadi kontrol multi-touch yang ada di Windows 11 bisa semua, work semua di MSI Sword 16AX. Bagian layar nih, ini penting. Nggak ada layar ya bukan laptop gaming, ya nggak sih? Nah, layar MSI Sword 16AX ini punya banyak keunggulan menurut gua. Pertama, ukurannya yang luas. Jadi, ukuran laptop gaming ini tuh 16 inci layarnya. Jadi, sekarang laptop gaming 16 inci tuh udah jadi tren ya. 16 dan 18 inci udah jadi tren. Meninggalkan tren sebelumnya itu di 14 dan 15,6 inci. Jadi, 16 dan 18 jadi tren yang baru di segmen laptop gaming. MSI turun tangan di segmen ini, jadi itu salah satu nilai plus. 16 inci udah luas banget, resolusinya tinggi, udah bukan HD, udah bukan Full HD, tapi QHD+. Jadi resolusinya udah detail banget. Game AAA sekarang udah support sih resolusi grafik di atas Full HD, jadi laptop ini bisa banget kalian setel di resolusi yang paling tinggi di game yang kalian mainin. Refresh rate dari layar laptop ini juga udah tembus 240Hz. Jadi udah ngasih pengalaman yang satset lah. Terus juga cakupan warnanya, kedalaman warnanya juga bagus. Cuman ada satu kekurangan lagi nih dari layar MSI Sword 16AX. Gua agak mempertanyakan sebenarnya kenapa layar laptop gaming ini tuh malah dibikin agak matte. Agak matte ya mungkin memang untuk mencegah sidik jari ya nempel di layar jadi kelihatan kotor. Tapi kan ini nggak touchscreen juga. Jadi ya gara-gara lapisan layar matte ini di MSI Sword 16AX, kalau gua main game di outdoor misalnya, ya di cafe lah gitu ya, terus ada colokan, main game aja iseng sambil WFC, work from cafe, dan ketika intensitas mataharinya lumayan terik, konten di laptop ini kurang kelihatan secara maksimal. Jadi meskipun brightness-nya udah dimaksimalin, udah ditinggiin, kurang kelihatan dengan baik aja di MSI Sword 16AX. Tapi kalau kalian main di indoor, maksimal semuanya. Nggak ada keluhan sih sama sekali ya. Cuman satu catatan itu aja, lapisan matte di MSI Sword 16AX yang menurut gue lumayan ngeganggu. Tadi kan gue bahas soal refresh rate yang tinggi ya. Nah refresh rate tinggi ini, itu juga dipengaruhin sama dapur pacu, atau ya mesin utama dari si laptop ini. Kalau laptopnya punya prosesor yang kentang, kayak smartphone lah. Prosesor kentang, tapi layarnya 120Hz. Ya paling di kondisi idle aja tuh, refresh rate kenceng nyala. Nah, si MSI untungnya ngasih dapur pacu, ngasih spesifikasi yang
bisa dibilang rata kanan buat MSI Sword 16HX. Dia pakai prosesor Intel Core i7 14 Gen, jadi generasi yang paling baru nih sekarang. Terus udah dilengkapi juga sama GPU discrete up to 4070. Gue udah ngetes sebenarnya di Cinebench R23, terus juga di 3D Mark Firestrike dan juga di TimeSpy. Hasilnya very good. Jadi berada di atas rata-rata laptop dengan spesifikasi yang cukup mirip. Secara skor performance, secara skor benchmark, laptop ini benar-benar memuaskan lah. Dan untuk pengalaman gaming gue main beberapa game, salah satunya adalah Tomb Raider Definitive Edition. Game ini cukup berat, tapi dijalankan dengan amat sangat lancar di MSI Sword 16HX. Apalagi kita juga bisa ngeset grafiknya benar-benar rata kanan. Very high semua nih bisa di MSI Sword 16HX tanpa mengalami kendala, lagging aja enggak. Overall, game AAA bisa mulus lancar di laptop ini. Tadi di awal gue sempat mention soal MSI Center. Fungsinya nggak cuman bikin kalian bisa ngatur RGB di MSI Sword 16HX saja, tapi ada banyak fungsinya. Salah satunya adalah menyesuaikan skenario performance dari laptop ini. Gue pakai mode namanya Super Battery. Nah, Super Battery ini bener-bener bikin laptop ini hemat daya, performance-nya ditekan untuk seenggaknya maksimal buat dipakai kerja. Jadi Super Battery ini bener-bener buat tipikal pengguna yang butuh daya tahan baterai yang lama. Ada juga mode yang bisa kalian set namanya Extreme Performance. Nah, di Extreme Performance ini benar-benar buat gaming sebenarnya. Dan kalian bisa tweak lagi nih performance MSI Sword 16HX di mode Extreme Performance. Jadi ada pengaturan, ada settingsnya. Kalian bisa mengatur clock speed dari GPU sampai mengatur putaran kipas pakai mode Cooler Boost. Memang agak berisik ya kipasnya, tapi benar-benar bikin laptop ini ya terhindar dari overheat. Lebih adem aja. Jadi cocok buat kalian yang mainin game AAA secara intensif, berjam-jam, tanpa harus khawatir laptop ini ngalamin overheat. Di MSI Center juga ada fitur namanya MUX Switch. Jadi MUX Switch ini membuat kalian bisa mengatur performance grafis dari laptop. Jadi ada beberapa pilihan nih. Ada yang pakai integrated GPU, ada yang pakai hybrid, jadi peralihan antara integrated dan juga discrete. Untuk pemakaian intens, kalian bisa pakai discrete grafik aja, jadi pakai RTX 4070. Jadi ketika kita ngaktifin, laptop otomatis bakal nge-restart dan setelah nyala, GPU RTX 4070-nya yang bakal beroperasi untuk menangani grafik yang intens. Jadi salah satu tanda nih laptop beneran ngedukung MUX Switch adalah ketika kalian milih mode grafik dan nge-restart, ya itu berarti bener nih. MUX Switch-nya beneran ada, nggak cuma gimmick aja. Dan salah satunya di MSI Sword 16HX. Jadi secara performance sebenarnya gue nggak ada kendala sama sekali. Nge-game oke, dipakai tim YouTube Uzon-Tech juga buat ngedit lancar. Sekarang serba AI ya. Mau bikin email pakai AI. Mau bikin caption pakai AI. Minta izin sama istri pakai AI juga. Sampai bikin gambar, ilustrasi sekarang gampang, tinggal pakai AI. Dengan kemampuan AI dari GPU RTX 4070 dari Nvidia, terus juga dari prosesor Intel 14 Gen juga, MSI itu bikin aplikasi khusus bawaan namanya MSI AI Artist. Di aplikasi ini, kalian bisa bikin ilustrasi atau gambar apapun dengan mengetikkan prompt aja, dengan mengetikkan perintah aja. Kalian mau bikin apa? Misalnya bikin Iron Man lagi pakai motor misalnya, atau bikin gunung dengan pantai kayak ala-ala gambar kalian pas SD itu, bisa juga pakai MSI AI Center. Kalian bisa bikin ilustrasi apapun, buat wallpaper, buat di-upload ke medsos, buat di-upload ke mana aja, ke teman kalian juga bisa di MSI Center ini. Jadi ada banyak variabelnya, mulai dari model AI yang dipakai, terus juga sampel yang bisa kalian lihat. Ini bisa sampai puluhan sampel sekali prompt, bisa banget di MSI AI Artist ini. Cuman memang aplikasi ini harus kalian download dulu sebenarnya. Di-download bisa lewat MSI Center, bisa juga di situs MSI. Di situ ada persyaratan minimumnya, dan MSI Sword 16HX ini jadi salah satu laptop yang emang ngedukung MSI AI Artist. Jadi secara overall, MSI Sword 16HX ini memang bisa dibilang laptop gaming yang pas lah buat kalian yang butuh gadget, butuh device buat main game dengan harga yang lumayan affordable. Menurut gue ini harga yang adil sih.
harga yang ditawarinnya, terus juga performance yang dikasih oleh laptop ini, fitur dari mulai mode performance-nya, mode-mode kayak personalize, semuanya ada, semua di MSI Center, kalian bisa atur di situ. Fitur AI-nya juga oke, MSI AI Artist. Ini memang butuh development yang panjang ya untuk nyiptain satu aplikasi AI generator gambar yang kompleks, MSI AI Artist. Jadi gue salut banget dengan pengembangan yang dilakukan oleh MSI. Dan secara overall tadi gue bilang, jadi ya laptop ini memang cocok lah buat main game. Performance dari Intel Core i7 14 Gen dipaduin sama NVIDIA RTX 4070. Extreme performance yang dikasih oleh MSI Center dengan opsi customize untuk performance dari laptop itu sendiri. Bener-bener ngasih experience gaming yang maksimal. Dipakai buat kerja juga oke, karena keyboard dan touchpad-nya bikin nyaman. Kalian juga bisa ngaktifin mode super battery untuk ngasih daya tahan baterai yang lebih panjang. Kalau gamingnya jam maksimal ya udah pasti buat para kreator hebat di luar sana juga bisa dilakuin pakai MSI Sword 16AX, karena untuk urusan rendering harusnya jadi kerjaan yang normal lah, kerjaan yang cukup ringan untuk laptop MSI ini. So gitu aja sih review dari MSI Sword 16AX ini. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan yang terpenting subscribe channel Lizon Tech. Bye!